Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita tuh mau menjelaskan satu pesawat yang ada di depan kita. Kita tunjukkan dulu pesawatnya nih. Oh teman-teman mau kelihatan, kita zoom. Nah itu dia pesawatnya dan akan dijelaskan oleh teman saya Farhan. Oke, Farhan, bagaimana menurut kamu tentang pesawat tersebut mulai dari model, jenis, dan lainnya lah? Nah, jadi yang kita lihat dari pesawat itu pesawat Lion Air, namanya itu AT72 atau 76 dari aku baca lupa. Nah, itu pesawatnya itu pesawat regional, yang berarti pesawatnya itu bukan buat transoceanic flight atau terbang antar benua. Itu pesawatnya biasanya dipakai buat terbang di jarak pendek, misalnya dari Bandung ke Jakarta, Bandung ke Semarang dan lain sebagainya. Itu biasanya pakai pesawat turboprop itu. Kenapa? Ini mesinnya ini namanya turboprop. Turboprop itu jadi di dalamnya itu ada mesin jet yang lebih kecil yang bisa menggerakkan turbin atau baling-baling pesawatnya. Kenapa ini dipakai daripada pakai jet? Itu karena model yang seperti ini itu lebih fuel efficient atau lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar. Jadi kalau terbang dari Bandung ke sini Jakarta misalnya pakai pesawat ini harganya bakal lebih murah per jam dan per kilometer daripada kalau misalnya pakai pesawat A320 atau 737 yang komersial lainnya, pokoknya yang pakai jet. Kita emang apa ini pesawatnya dipakai buat regional flight dari terbang jarak dekat. Kalau misalnya pesawat-pesawat yang pesawat jet itu biasanya dipakai buat jarak jauh karena emang jangkauannya lebih panjang gitu. Untuk tipe mesin dari ini kira-kira menggunakan mesin apa sih? Ya, kalau ini mesin yang aku sudah bilang tadi, ini mesinnya pakai mesin turboprop. Turboprop itu adalah mesin mesin baling-baling yang di dalamnya itu ada turbin jet. Nah, turbin jet ini mirip kayak turbin jet yang ada di pesawat-pesawat komersial yang pakai mesin jet besar. Tapi kalau mesin turbin ini itu justru mengendarai atau memutar si baling-baling pesawat. Kenapa ini dipakai misalnya lebih dari mesin biasa, misalnya mesin inline atau mesin radial? Itu biasanya karena mesin jet itu lebih, seperti aku bilang, fuel efficient sama lebih output tenaganya biasanya lebih besar daripada mesin-mesin yang lain pakai yang kayak inline dan radial itu. Jadi itulah mengapa ini namanya turboprop, karena di dalamnya itu ada turbo atau turbin dari jetnya, dan prop karena dari propeller atau baling-baling gitu. Oke, untuk tadi kan dari jenis mesin. Nah, untuk dari bodinya sendiri kira-kira bagaimana tuh? Nah, kalau dari bodi pesawat ini namanya, kalau tidak salah namanya narrow body. Jadi di dalam pesawatnya itu biasanya di tengah itu ada aisle atau lorong, di samping-sampingnya ada kursi. Nah, kursinya biasanya kalau pesawat ini kurang bisa konfirmasi karena aku belum pernah masuk pesawatnya, tapi biasanya ada satu kursi di masing-masing kiri kanan. Tidak seperti misalnya pesawat Boeing 737 atau 320 yang di kursinya tuh samping kiri kanan ada dua, jadi total ada 4. Kalau ini cuma ada dua seat di dua kiri kanan bodi pesawatnya. Jadi di dalam itu biasanya penumpangnya itu kayak satu saf gitulah, nggak ada apa namanya ya berdampingan gitu, jadi duduknya tuh sendiri-sendiri gitu. Oke, berarti dia tuh duduknya tuh kayak per staff gitu, jadi sendiri-sendiri gitu ya. Oke, untuk kira-kira dari kelistrikannya itu kira-kira pesawatnya itu menggunakan apa sih? Kayak semacam generator kah atau energi dari matahari kah? Ya, kalau itu mesinnya mati. Nah, kalau pesawat unit itu ada yang namanya APU atau Auxiliary Power Unit. Auxiliary Power Unit ini adalah suatu generator yang ada di sini, ada di belakang pesawatnya. Ya, kalian misalnya lihat di belakang pesawat itu kan ada lubang juga kan. Nah, itu adalah knalpot dari APU ini. APU ini adalah sebuah generator yang ada dalam pesawat yang fungsinya itu untuk memperdayakan atau menghidupkan alat kelistrikan yang ada dalam pesawat selain mesin
Jadi biasanya APU ini digunakan untuk hal-hal kokpit, untuk sistem-sistem kokpit, lampu, dan sistem untuk penerbangan dan lain sebagainya. Sementara mesinnya itu biasanya cuma ada satu fungsi, yaitu ya buat jalanin pesawatnya. Jadi si mesin ini kenapa dibedakan ada APU sama ada mesin, itu biar si mesinnya itu si workload atau si mesinnya itu gak harus multifungsi. Jadi si tenaga mesinnya itu cuma buat ngejalanin pesawatnya aja, jadi nggak harus sama sistem pesawatnya. Jadi gak outputnya itu nggak terbagi-bagi lah, nggak cuma buat mesinnya aja dan cuma buat mesin gitu. Tadi tuh untuk modelnya tuh Aero apa? AT7. Oh, AT72. AT76. Oh, AT76 dari Lion Air ya? Lion Air. Oke. Ya, Lion Air. Dan oke, sekarang berarti itu tuh dari kelistrikannya berarti dari generatornya yang dari sayap belakang dari mesin belakang itu ya? Ada bagian di belakang. Oh, oke. Nah, untuk sekarang menurut kamu bagaimana sih kalau misalnya terjadi kayak cuaca buruk atau ada trouble dari pesawatnya ketika dia tuh lagi terbang? Bagaimana tuh? Nah, kalau biasanya pesawat terbang terus ada masalah atau cuaca buruk, nah kalau di cuaca buruk itu biasanya pesawatnya tuh ada weather radar, atau biasanya ada semacam peta yang dikasih dari ground control atau ATC ya, yang apa ya, ATC itu pokoknya ada semacam pemandu dari darat. Biasanya itu ngasih semacam peta cuaca ke pesawatnya. Jadi pilot dari pesawat itu tuh bisa kemudian menavigasikan pesawatnya di keluar atau jauh dari cuaca buruk. Nah, kalau misalnya ada trouble, nah ini tergantung. Kalau misalnya trouble-nya kecil, misalnya ada satu lampu yang nggak nyala, ya udah lanjutin aja perjalanannya. Tapi kalau misalnya ada trouble yang emang sangat kritikal, misal satu mesinnya udah olinya bocor atau mesinnya ada yang mau mati, itu biasanya emergency landing. Kita kan pernah dengar kan kata Mayday. Nah, itu biasanya pilotnya itu sedang mendeklarasikan kalau pesawatnya itu ada dalam keadaan darurat, sehingga dia request buat pemandu di darat untuk memandu pesawatnya ke airport terdekat. Jadi dia bisa mendarat. Atau kalau misalnya emang mentok banget gak bisa ke bandara apapun, itu emergency landingnya biasanya yang di daratan apapun asal pesawatnya bisa selamat, misalnya di air, di sawah atau di apa aja, asalkan pesawatnya bisa mendarat, penumpang bisa selamat gitu. Oke, jadi segitu penjelasan dari Lion Air AT71. Oh, AT72. Oke, terima kasih Farhan atas penjelasannya. Semoga teman-teman semua teman-teman penonton semua lebih tahu lah dari spesifik mesin pesawat ini, jenis pesawat ini, dan juga pengoperasiannya juga. Oke, jadi segitu dulu untuk wawancara kita tentang pesawat Lion Air ini. So, tunggu terus konten-konten lainnya. See you in the next video. Bye-bye. Oke.